Baik, kali ini kita akan bahas materi kita tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, namun sebelumnya kita akan mulai membahas materi yang paling awal dulu dari fungsi komposisi dan fungsi inverse, yaitu mengenai hubungan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini saling berhubungan, namun sangat berbeda. Apakah perbedaannya? Kita perhatikan relasi. Misalkan, diketahui ada dua himpunan ya, dua himpunan, satu himpunan A, yang satunya lagi disebut dia himpunan B. Himpunan A biasanya disebut sebagai domain, sementara himpunan B disebut kodomain atau daerah hasil. Sementara domain disebut juga sebagai daerah asal. Nah, dalam himpunan A ada beberapa anggota. Yang pertama sepeda, sepeda motor, becak, dan bus. Sementara himpunan B ada juga anggotanya, yaitu roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 6. Nah, di sini kita akan menghubungkan kedua himpunan ini. Nah, sebelum menghubungkan kedua himpunan ini, ada aturan yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Misalkan tentang roda ya, roda. Nah, kita hubungkan satu persatu. Ada roda 2 ya, ada roda 2. Sepeda ada nggak roda 3? Ada. Banyak sudah sekarang desain-desain sepeda itu yang roda 3. Roda 4 ada nggak? Ada juga. Terkadang ada juga orang yang mendesain sepeda itu roda 6. Nah, itu. Sepeda motor ada nggak roda 2? Pada umumnya roda 2, pada umumnya. Namun ada nggak sepeda motor roda 3? Ada juga roda 3. Ya kan? Ada juga roda 3. Sepeda ada juga nggak roda 4? Ada. Sepeda motor ada sekarang roda 4 ya, biasanya dipakai untuk jalan-jalan di wilayah-wilayah yang becek ya, biasanya kita pakai itu olahraga. Sekarang itu banyak itu dipakai. Beca ada nggak roda 2? Roda 2 nggak ada ya beca ya, biasanya roda 3 itu dimulai dari beca itu dimulai dari roda 3. Beca ada nggak roda 4? Ada juga sebenarnya roda 4. Nah, kalau bus ada nggak roda 2? Nggak ada. Roda 4 ada nggak bus? Ada, biasanya kita sebut juga, ada beberapa itu sebut juga bus ya. Roda 6 ada nggak bus? Ada. Nah, inilah yang disebut dengan relasi. Jadi relasi itu menghubungkan himpunan A dengan himpunan B dengan aturan. Ada aturannya, namun aturannya itu tidak terlalu mengikat ya, bebas semua. Sepeda bisa juga roda 2, ada juga roda 3, ada roda 4 gitu ya. Jadi dalam fungsi aturan itu tidak terikat. Jadi atau kalau dituliskan, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen pada himpunan B. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke fungsi. Nah, sama juga fungsi. Fungsi juga punya himpunan, domain, kodomain, hasil, dan asal. Ya. Dalam anggota himpunan A ada juga, kita pakai contoh yang tadi, becak dan bus. Dan dalam himpunan B, dia kita buat adalah contohnya muatan orangnya. Ya. Namun di sini juga kita buat aturannya. Nah, aturannya lebih spesifik lagi, sudah mencakup keseluruhan. Misalkan aturan yang dibuat dalam dalam percontohan kali ini adalah mengenai muatan standar yang diperbolehkan oleh pemerintah biasanya, atau muatan standar yang harus dipatuhi untuk menjaga keamanan. Oke, biasanya sepeda ini muatannya berapa orang? Sepeda pada umumnya muatannya yang lebih aman itu adalah satu orang ya kan, satu orang sepeda. Jangan kamu bawa sepeda itu muatannya 5 orang ya, kamu akan langsung ditangkap polisi gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah sepeda motor. Berikutnya adalah sepeda motor. Sepeda motor biasanya berapa orang? Yang paling bisa kamu bonceng adalah biasanya itu 2 orang yang diperbolehkan. Kalau udah lewat 2 orang, kamu pasti tilang.
polisi di pinggir jalan, ya kan? Biasanya becak itu berapa orang? Pada umumnya 3 ke bawah ya. Pada umumnya itu 3 ke bawah. Biasanya kalau 3 ke atas, tukang becak udah marah-marah untuk eh, mengizinkan kita untuk menumpang, ya kan? Kemudian bus pada umumnya berapa orang? Mungkin ini bus ini kita misalkan itu adalah muatan yang paling kecil ya, biasanya ini bus ini udah sangat kecil, ini 6 orang mungkin. Nah, seperti itu. Nah, fungsi itu menghubungkan himpunan A dengan himpunan B, tapi dengan aturan yang lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, dan tidak boleh dilanggar. Nah, seperti itu dia. Atau kalau di dalam kita artikan, atau kalau kita artikan ya, fungsi adalah suatu relasi yang khusus ya, yang memetakan setiap X anggota A. Nah, X yang dimaksud itu ini. X yang dimaksud itu adalah ini. Ini X yang dimaksud itu. Ini. X anggota A. Memetakan X anggota A ke tempat satu. Ingat ini ya. Memetakannya itu ke tempat satu, nggak boleh lebih. Memetakan setiap anggota X ke tempat satu. Y anggota B. Y itu yang mana? Y itu adalah ini Y. Nah, udah mulai dapat gambarannya kan? Biasanya juga kita juga udah pernah belajar mengenai fungsi ya. Biasanya dilambangkan sebagai, kalau nggak X ya Y. Nah, ingat itu ya, fungsi itu adalah pemetaan ya, pemetaan atau aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan aturan yang lebih spesifik lagi. Biasanya dalam matematika itu aturan yang dimaksud itu adalah soal fungsi itu sendiri, Contohnya fungsi itu biasanya dilambangkan sebagai fx ya kan. Nah, fungsi itu biasanya, fungsi yang sempurna itu terdiri dari ada koefisien ya, misalkan kita lambangkan A, ada variabel, kemudian ada konstanta. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang bulat sendiri tanpa variabel gitu ya. Ini disebut ini fungsi yang sempurna ya. Atau inilah aturan yang dimaksud dalam fungsi kali ini. Jadi aturannya sudah tidak boleh dilanggar lagi, tidak boleh bebas. Himpunan A harus dipasangkan satu. Nah, gitu. Oke. Lanjut dengan operasi fungsi. Fungsi itu seperti yang ada di layar ya, rumus-rumusnya seperti jika ditanya f tambah gx, maka caranya adalah dengan menjumlahkan fungsi f dengan fungsi g nya. Jika nomor 2 ini kita disuruh mengurangkan fungsi gx nya ya, seperti itu. Biar lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui fungsi fx dan fungsi gx-nya. Nah, yang pertama itu kita disuruh mencari berapakah hasil penjumlahan dari fungsi fx dengan gx. Nah, jika ditanya hasil penjumlahan f tambah gx, maka kita jumlahkan langsung saja ya. Maka hasilnya adalah fx-nya berapa? Fx-nya ini fx yang diketahui. Berarti x tambah 2, kita buat bajunya, kita buat kurungannya, tambah fungsi gx-nya mana? Ini 2x tambah 4. Nah, kita suruh menjumlahkan ini. Ayo jumlahkan. Kalau menjumlahkan ini udah kita pelajari pelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya juga kita udah belajar beberapa persamaan ya. Di sini kita hanya mengulang sedikit saja ya. X tambah 2x berapa? 3x ya. 2 tambah 4 berapa? 6. Oke, ini.
2x tambah 4 nggak boleh dijumlahkan karena apa? Ya, kamu pasti udah tahu, karena si 2x ini ada variabelnya, sementara 4 ini hanya konstanta biasa, tidak boleh dijumlahkan. Yang boleh dijumlahkan adalah yang sama-sama memiliki variabel dan sama-sama konstanta. Oke, kita lanjut ke B. Kita disuruh mengalihkan ya, fx, f dikali g x. Kita disuruh mengalihkan ini. Nah, pelajaran sebelumnya ini gampang ya, kamu udah sering mengalihkan dua buah fungsi ya. Fungsi fx nya tadi x tambah 2 dikali fungsi gx nya 2x tambah 4 ya. Kita kalikan, tahu kan gimana cara mengalihkan kedua fungsi ini? Caranya yang pertama adalah x dikali dengan 2x dan x dikali dengan 4, kemudian 2 dikali dengan 2x, kemudian dikali dengan 4 lagi. Oke, kita langsung kalikan saja. X dikali 2x berapa? 2x kuadrat ya, bukan 3x. Jangan lupa ya, x dikali 4 tambah 4x. Kalau dikalikan boleh ya, 2 dikali 2x tambah 4x, 2 kali 4 tambah 8. Oke, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Ada nggak yang bisa kita jumlahkan dengan 2x kuadrat? Nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada variabel x yang pangkat 2 yang lain. Maka langsung saja kita pindahkan 2x kuadrat tambah 4x, kita tambahkan dengan sama-sama yang memiliki x pangkat 1. 4x tambah 4x 8x, kemudian tambah lagi, ini ada konstanta sendiri, tambah 8, maka hasilnya adalah ini. Oke, hasil perkaliannya. Yang berikutnya yang terakhir adalah C, yaitu membagikan kedua fungsi. Fungsi fx, kalau kita bagikan kedua fungsi ini, fungsi fx tadi berapa? X tambah 2 dibagi dengan, ini jangan lupa kita buat bajunya ya, dibagi dengan 2x tambah 4. 2x tambah 4x tambah 4. Nah, sama dengan kalau kita sederhanakan dia, yang di bawah boleh itu kita rubah, itu yang di bawah penyebutnya itu boleh kita sederhanakan kembali agar dia bisa dibagi. Nah, kalau yang di 2x tambah 4 ini boleh kita rubah ke menjadi x tambah berapa? 2. Sama kan? 2 kali x hasilnya 2x, 2 kali 2 hasilnya 4. Maka ini ada yang sama. Kalau sama kita boleh bagikan ya, coret, maka yang tinggal adalah 1/2. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut bercontoh soal. Nah, contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Jika fx nya adalah min x tambah 3, maka fx kuadrat tambah f kuadrat x kurang 2fx. Nah, itu semua berbeda ya. Jangan lupa, jika penulisannya seperti ini, kawan-kawan, jika penulisannya seperti ini, maka artinya adalah x-nya di fungsi f ini, variabel x-nya pada fungsi f ini kita kuadratkan. Ingat, hanya variabelnya yang kita kuadratkan. Jika tulisannya seperti ini, jika penulisannya seperti ini, artinya adalah fungsinya kita kuadratkan. Beda itu ya. Ini variabel yang kita kuadratkan, sementara di sini fungsinya yang kita kuadratkan, semua fungsinya. Nah, kalau ini 2 kita kalikan dengan fungsinya. Ini berbeda semua. Nah, ya kita jawab ya. Jawab. Maka fx kuadrat tambah f kuadrat x kurang 2
fx adalah, fungsi f-nya mana? Ini ya, fungsi f-nya. Maka yang pertama tadi x-nya yang dikuadratkan, berarti minus x-nya dikuadratkan, ya enggak? Ini dikatakan x-nya dikuadratkan tambah 3. Selesai dulu yang pertama. Ini selesai. Kemudian f kuadrat x, ini fungsinya yang dikuadratkan, berarti tambah ya. Tambah minus x tambah 3. Ini fungsi yang dikuadratkan, berarti fungsi ini yang dikuadratkan. Nah, kemudian kurang 2 kita kalikan dengan fungsi yang tadi lagi, minus x tambah 3. Nah, kita kalikan semua. Maka hasilnya sama dengan ini. Langsung saja kita tulis minus x kuadrat tambah 3, kemudian kita tambah lagi. Nah, kita kuadratkan ini. Udah paham kan cara mengkuadratkan ini? Berarti berapa? Minus x kuadrat berarti x kuadrat 2 kali minus x, minus 2x kali 3 berarti minus 6x. 3 kuadrat tambah 9. Tambah 9 ini ya. Kemudian minus 2x kali minus x berapa? Positif 2x. Minus 2 kali 3 ini minus 6. Nah, kita jumlahkan, ini minus 6 ya. Minus 6. Nah, kita jumlahkan sama dengan, nah, minus x kuadrat tambah x kuadrat berapa? 0, habis ya. Ini minus x kuadrat, ini pun positif x kuadrat, habis. Kemudian berikutnya kita cari yang variabel x-nya pangkat 1 ini. Minus 6x tambah 2x berapa? Minus 4x. Oke. Kemudian berikutnya 3 tambah 9 berapa? 12 kurang minus 6, hasilnya adalah positif 6. Maka hasil penjumlahannya adalah ini. Itu. Oke? Ngerti ya? Kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, ini fungsi komposisi ini harus kita perhatikan bagus. Fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi menjadi satu. Contohnya cerita fungsi komposisi ini, misalkan dalam himpunan A, ini himpunan A misalkan. Misalkan dalam himpunan A, ini himpunan A misalkan, ini himpunan B, ini himpunan C ya. Dalam himpunan A ada aturan yang mau menghubungkan, himpunan A dengan himpunan B. Misalkan aturan yang menghubungkan itu adalah fungsi x tambah 2 misalkan. Fungsi x tambah 2 misalkan yang menghubungkan dua fungsi itu. Kotanya adalah contohnya 1 dan 2 misalkan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam mesin ini, misalkan ini mesinnya, aturan ini bisa kita anggap mesin. Masukkan beras, kita gilingkan beras ke dalam mesin ini, maka berapakah yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah 3 kilo tepung misalkan. Kalau kita masukkan 2 kilo bahan bakunya atau beras ya, atau campurannya, 2 tambah 2 berapa? Maka hasilkan 4 nih itu. Kemudian di sebelahnya ada juga sebuah aturan yang mau menghubungkan himpunan B dengan himpunan C. Misalkan aturannya adalah, aturannya 2x tambah 1 misalkan. Nah, kita masukkan ke mesin ini. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 1 7. Salah warna. Berapa? 7 ya. 4
kita masukkan ke mesinnya jadi tambah 1 9. Jadi ketika kita masukkan tadi 1 ke dalam aturan ini, maka hasilnya adalah 3. Ketika 3 kita masukkan ke mesin ini, maka hasilnya adalah 7. Seperti itu juga tadi yang lain, maka sama-sama mendapatkan hasil. Dalam fungsi komposisi, kita disuruh menggabungkan fungsi yang pertama tadi dengan fungsi yang kedua. Tujuannya menggabungkan kedua fungsi ini apa? Tujuannya adalah agar nanti saat bahan awal ini, domain yang pertama ini disubstitusikan ke fungsi yang baru nanti, maka langsung hasilnya adalah himpunan C, langsung menghasilkan himpunan C. Kita disuruh menggabungkan, sekali lagi saya ulangi, kita menggabungkan kedua fungsi ini agar langsung himpunan A kita dapatkan menjadi himpunan C. Gitu. Kita menggabungkan kedua fungsi. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menggabungkan kedua fungsi ini? Nah, itulah yang akan kita pelajari di fungsi komposisi. Oke? Lanjut. Nah, contohnya ya, perhatikan ini langsung untuk menggabungkan fungsi komposisi. Untuk penggabungan fungsi ini langsung kita bawakan ke contoh soal ya. Pertanyaan pertama, kita disuruh menggabungkan, jika kita disuruh menggabungkan F komposisi G atau menggabungkan fungsi F dengan fungsi G, caranya adalah semua variabel di fungsi F kita ganti dengan Gx. Ingat ya, semua variabel yang ada dalam fungsi F kita ganti menjadi fungsi Gx. Jika ada F1 misalkan, fungsinya X tambah 2 misalkan, artinya ini apa? Artinya apa? Kita substitusikan 1 ke dalam X ini, sehingga hasilnya berapa? 3, ya kan? Kalau contohnya ada seperti ini, F2 sama dengan 2X tambah 1, artinya apa? 2 ini kita ganti X-nya dengan 2. Kita ganti X-nya fungsi ini dengan 2. Maka berapa hasilnya? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, begitu juga dengan ini. Jika dikatakan dia dengan F Gx, artinya X ini kita ganti jadi Gx nanti. Jadi kalau kita ganti dia menjadi 2 kali Gx kurang 3, itu ya. Oke. Nah, seperti itu juga nanti dengan soal yang akan kita bahas. F-nya berapa? F-nya kan X kuadrat tambah 2X kurang 4. Kita ganti X-nya menjadi fungsi Gx. Ingat, kita hanya mengganti X-nya, yang lain jangan diganti. Kita ganti menjadi Gx. Gx-nya tadi ini. Oke? Maka X-nya kita ganti. X yang pertama, kita buat bajunya ya. X tambah 2. Kita hanya mengganti X-nya, pangkatnya tetap ada. Pangkat 2. Oke? Tambah 2. X yang kita ganti jadi fungsi Gx, berarti X tambah 2. Nah, lanjut lagi kurang 4. Oke, berikutnya ngapain? Kita kuadratkan ini. Kita kuadratkan, berarti ini hasil pengkuadratannya adalah X kuadrat 2 kali X, 2X kali 2 tambah 4X 2 kuadrat tambah 4. Kita tambah lagi 2 kali X berapa? 2X 2 kali 2 tambah 4 kurang 4. Ini dari soal ini. Oke, lanjut kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. X kuadrat nggak ada yang bisa dijumlahkan, langsung aja pindah. 4X ada nggak yang bisa dijumlahkan? Ada, ini dengan 2X, maka tambah 6X. 4
tambah 4 berapa? 8. 8 kurang 4 hasilnya 4 tambah 4, maka hasilnya komposisi pertama ini. Maka jika dikomposisikan F dengan G hasilnya adalah itu. Oke, lanjut ke B. Nah, kalau ditanya komposisi G komposisi F X, maka jawabannya adalah sama seperti yang tadi. Kita ganti variabel yang ada dalam fungsi G dengan Fx, dengan fungsi Fx gitu. Tuliskan, pertama kita tulis dulu fungsi G-nya. Fungsi G-nya berapa? X tambah 2. Kemudian X-nya kita ganti menjadi Fx. Nah, kita ganti. Berarti langsung aja ganti X kuadrat. Kita hanya mengganti X-nya ya, ingat ya. Tambah 2X kurang 4. Jangan lupa kita bikin baju dulu, kurungannya dulu, artinya itu baru kita pindah ya, baru kita substitusikan. Tambah 2 dari soal ini, maka langsung saja, tidak bisa ini kan karena ini penjumlahan, langsung saja kita jumlahkan, maka jawabannya adalah X kuadrat tambah 2X kurang 2. Nah, ini hasilnya. Oke, mengerti? Mengerti ya? Lanjut yang C. Nah, lanjut yang C. Misalkan yang ditanya adalah H komposisi G komposisi lagi dengan F. Wah, gimana ini? Kita disuruh kita komposisikan 3 rumus sekaligus. Artinya sama saja, hanya semua fungsi variabel yang ada dalam H, semua variabel X yang ada di fungsi H, kita ganti dengan hasil komposisi G dengan F. Tadi kan sudah dapat kita itu hasil komposisi G dengan F. Mana tadi hasil komposisi G dengan F? Nah, ini G dengan F, hasil komposisi G dengan F. Langsung saja, hanya berapa? Fungsi H-nya berapa? 3X. Berarti X-nya kita ganti menjadi hasil komposisi GF ini ya. 3 kali berapa hasilnya? X kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 2. Langsung saja kita kalikan. 3 kali X kuadrat 3X kuadrat, 3 kali 2X 6X, 6X, 3 dikali 2 minus 6, maka hasilnya adalah ini. Nah, gitu. Oke, jelas ya. Yang terakhir, nah yang terakhir ini adalah yang ditanya adalah F komposisi G komposisi H X. Nah, ini karena kita udah tadi karena sudah dapat kita hasil komposisi F dengan G, langsung saja kita bikin, artinya adalah semua variabel yang kita dapat dari hasil F komposisi G tadi, nah, langsung saja seperti itu kita ganti menjadi HX. Nah, gitu caranya. Berapa tadi hasil komposisi F dengan G? X kuadrat tambah 6X tambah 4. X ini kita ganti menjadi fungsi H. Ini fungsi H-nya, ganti aja. Maka dia jadi 3X. Ini dikuadratkan. Hanya mengganti X-nya, ingat, tambah 6. X-nya kita ganti kali 3X tambah
Kalau udah seperti ini artinya adalah 3-nya kita kuadratkan, X-nya juga kita kuadratkan, maka hasilnya 9X kuadrat tambah 18X tambah 4. Nah, ini hasilnya. Oke? Jelas ya? Mantap.